Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurjanah, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan dari kuliah kerja lapangan kedua terkait dengan webinar virtual dengan tema merekonstruksi jejak peninggalan prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, dan juga kolonialisme di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memaparkan terkait dengan museum. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah merupakan museum tertua dan juga terbesar di Indonesia. Saat ini berusia 243 tahun. Pengertian museum itu sendiri merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, memanfaatkan, serta mengkomunikasikan dengan masyarakat. Untuk sejarah dari Museum Nasional ini dahulunya merupakan sebuah organisasi perkumpulan ilmiah orang-orang Belanda di Batavia yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschap yang berdiri pada 24 April 1778. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan penelitian dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Pendiri dari lembaga ini yaitu Redermeister telah menyumbangkan sebuah rumah miliknya yang berada di Jalan Kali Besar, serta beberapa koleksi berupa benda-benda budaya dan juga buku-buku disumbangkan yang kemudian menjadi cikal bakal dari museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru di Jalan Majapahit nomor 23 untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan. Dari masa ke masa, jumlah koleksi dari Batavia Genootschap ini terus meningkat sampai pada akhirnya pada tahun 1862 Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya yaitu masyarakat Jakarta. Mereka menyebutnya dengan Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum ini terdapat sebuah patung gajah perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Mengingat pentingnya museum bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ini ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Hingga pada saat ini Museum Nasional menyimpan 197 ribuan benda-benda bersejarah yang terdiri dari 7 jenis koleksi, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, numismatik, heraldik, dan juga keramik. Untuk pembahasan utama mengenai kolonialisme di Indonesia, itu terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan kolonialisme Belanda di Indonesia. Seperti yang pertama adalah furniture dengan gaya barok rokoko yang menunjukkan kemewahan masa Raja Louis XIV dan XVI Prancis yang dikenal dengan raja yang glamor, dan kemudian ditiru oleh orang-orang Belanda yang dipakai ketika hidup di Indonesia.
Yang kedua ada peti besi yang digunakan untuk menyimpan pakaian atau harta benda dari pejabat VOC ketika berlayar ke Hindia Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Yang ketiga ada jam dengan ukiran tipe mewah atau glamor digunakan oleh masyarakat Belanda yang hidup di Batavia. Yang keempat ada prasasti Padrau sebagai masterpiece yang menandai adanya hubungan internasional antara Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Kerajaan Portugis, antara Sang Hyang Surawisesa dengan Enrique Klem untuk membuat benteng keamanan di Sunda Kelapa, yang memicu kemarahan Kesultanan Islam di Cirebon dan kemudian mengutus Fathahillah untuk membebaskan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis, hingga akhirnya pada 1522 terjadi peperangan. Dari Sunda Kelapa ini kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Berikut hasil laporan kegiatan kuliah kerja lapangan kedua terkait webinar virtual. Untuk itu saya meminta maaf bila ada kesalahan, baik dalam penyebutan kata atau yang lainnya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.